Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita, saudara dan saya tentu berharap dalam keadaan baik secara jasmani, secara rohani maupun secara ekonomi. Tentu dalam hal ini kita harus yang merawatnya, tentu kita yang harus merawat di dalam keadaan apapun. Di Matius 7 ayat 24 sampai 27 dikatakan seperti ini, Saudara. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda. Selanjutnya, rumah itu tetapi tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Rumah yang didirikan di atas batu, datang banjir, artinya banjir berarti sesuatu yang hujan yang tidak kecil, yang besar. Satu keadaan, lalu anginnya juga tidak kecil, anginnya besar, di situ dikatakan. Lalu yang kedua selanjutnya dikatakan, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ketika seorang mendirikan rumah di atas batu dan satu orang lagi mendirikan di atas pasir, keadaan yang melandanya sama. Hujan, banjir, dan angin. Banjir berbicara berarti hujannya tidak kecil, hujannya besar. Tetapi ada orang bijak yang mendirikan di atas batu dan orang yang bodoh ketika mendirikan di atas pasir. Ketika kita tidak mau melakukannya. Jadi kita bisa menyimpulkan kehidupan diibaratkan seperti bangunan. Kehidupan kita diibaratkan seperti bangunan menurut firman Tuhan ini. Karena seperti bangunan, maka apa yang harus kita lakukan? Bangunan tersebut harus kuat dan aman. Harus kokoh. Yang terletak dari apa yang harus kita perhatikan? Bahannya. Kita mendirikan rumah di atas, membangun, tentu bahannya kita perhatikan. Bahan yang berkualitas, bukan bahan yang hanya asal-asalan. Lalu yang kedua, terletak di mana supaya kokoh? Terletak di tukangnya. Yang membuatnya, kita harus perhatikan siapa yang membuatnya. Kita nggak mungkin panggil orang yang asal untuk membangun rumah. Lalu yang ketiga dia akan terletak pada dasarnya. Kita mau bikin fondasi ini dasarnya pakai basir atau pakai batu atau asal-asalan saja, tentu kita. Bangunan kehidupan kita pun sama seperti demikian. Lalu karena seperti bangunan maka kita akan diuji. Tadi firman Tuhan katakan kita diuji, datang hujan, datang banjir, datang angin, sama kehidupan banyak ujian. Diuji oleh siapa? Tuhan menguji kita. Saudara, Tuhan uji, makanya di doa Bapa kami, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Kita harus menyadari, perhatikan juga Ayub. Ayub diizinkan oleh Tuhan mengalami ujian supaya kita semakin dekat dengan Tuhan. Ujian tujuannya untuk bukan menurunkan, tetapi menaikkan level kita, grade kita, kehidupan kita, kekuatan kita, kualitas kita, kebersamaan kita, ketergantungan kita, keberharapan kita kepada Tuhan. Lalu diuji oleh setan. Setan diizinkan oleh Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan tentang Ayub, diizinkan oleh Tuhan. Untuk apa? Tentunya Tuhan tidak ingin menghancurkan kehidupan kita, tetapi ingin membuat kita semakin baik, semakin mengenal Dia dengan sungguh-sungguh. Karena seperti bangunan, maka harus memiliki dasar yang kokoh. Dasar apa? Kalau bangunan secara fisik dasarnya yaitu semennya, pasirnya, bahannya harus kuat, tetapi bangunan secara roh, yaitu yang kita bangun, yaitu ketaatan kita kepada Tuhan. Ketaatan kita kepada Kristus, itu yang harus kita perhatikan. Lalu kokoh itu berarti berbicara apa? Ketaatan kepada firman. Ketika mendengar firman, kita mau taat, atau kita mau lawan, atau kita mau biarkan. Lalu yang ketiga, yang terakhir, ketaatan kepada Roh Kudus. Kita ketika sadar menyadari siapa diri kita, kita perlu Roh Kudus yang senantiasa memelihara setiap kehidupan saudara dan saya.
Tuhan yang senantiasa menjagai untuk supaya bangunan ini kokoh, bangunan ini kuat, bangunan tubuh secara roh ini kuat senantiasa menghadapi apapun. Salam sehat Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus berkati.